Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masa GusNetMath. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan titik belok dan kecekungan kurva fungsi trigonometri. Ini untuk materi matematika peminatan SMA kelas 12. Nah, langsung saja ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini akan ada soal di mana kita diminta menentukan titik belok dan interval kecekungan kurva dari fungsi trigonometri fx sama dengan 3 sin 2x dikurangi 60 derajat untuk x lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya nanti kita gunakan turunan kedua fungsi trigonometri. Jadi, langkah pertama tentu saja kita akan menentukan turunan kedua dari fx. Nah, fx-nya sama dengan 3 sin 2x dikurangi 60 derajat. Sehingga untuk menentukan turunan kedua kita tentukan dulu turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 3 cos 2x dikurangi 60 dikali 2. Nah, 2 ini berasal dari turunan pertama 2x dikurangi 60. Nah, sin ini turunan pertamanya cos. Nah, sehingga ini dikalikan 2 menjadi 6 cos 2x dikurangi 60 derajat. Ini turunan pertama, kemudian untuk turunan kedua, hasil turunan pertama ini kita turunkan lagi. Sehingga nanti diperoleh langkahnya sama, cos turunannya negatif sin, kemudian nanti yang 2x dikurangi 60 ini juga diturunkan. Sehingga bisa kita tulis ini negatif 6 sin. Nah, negatifnya berasal dari cos. Turunannya itu adalah negatif sin ya. Nah, kemudian ini dikali 2 itu dari turunan 2x dikurangi 60 derajat. 60 derajat turunannya 0, 2x turunannya 2. Nah, sehingga tinggal kita tulis saja dikalikan 2. Sehingga diperoleh f double aksen x-nya itu sama dengan negatif 12 sin 2x dikurangi 60 derajat. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk menentukan titik belok dan kecekungan kurvanya. Nah, pertama kita akan menentukan terlebih dahulu titik beloknya. Karena titik beloknya ini nanti juga sekaligus sebagai batas-batas interval kecekungan kurva. Nah, untuk menentukan titik belok, kita peroleh dari hasil, jadi titik belok itu dicapai saat turunan kedua dari fx-nya itu sama dengan 0. Jadi f double aksen x-nya sama dengan 0. Nah, f double aksen x-nya itu, nah ini negatif 12 sin 2x dikurangi 60 derajat sama dengan 0. Sehingga ini arahnya nanti menuju ke bentuk persamaan sinus. Sehingga ini kita bagi dengan negatif 12, 2 ruas, sehingga diperoleh sin 2x dikurangi 60 derajat dikurangi sama dengan 0. 0 dibagi negatif 12 tetap sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh sin 2x kurangi 60 sama dengan 0. Lalu kita buat menjadi bentuk umum persamaan sinus. Sin x sama dengan sin alfa. Nah, di sini 0, kita tentukan sin berapa yang hasilnya 0. Ya, tentu saja sin 0. Sehingga ruas kanan menjadi, kita ubah menjadi sin 0 derajat. Nah, ini bentuk persamaan sinus. Cara penyelesaiannya juga menggunakan cara penyelesaian persamaan sinus. Jadi ada 2 nanti nilai x-nya yang bisa kita tentukan, yaitu alfa ditambah k kali 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah 180 dikurangi alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, yang pertama dulu, ini 2x dikurangi 60 derajat, berarti sama dengan alfanya 0, ditambah k kali 360 derajat, sehingga nanti kita ubah supaya nanti ruas kiri x sama dengan. Nah, kita tambah dengan 60 derajat semua, atau lebih dikenal dengan pindah ruas. Nah, ini negatif 60 pindah ruas menjadi
Nah, 0 ditambah 60, kita tulis 60 saja, 0-nya tidak usah ditulis. Menjadi 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita bagi 2 semuanya. Sehingga diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, tinggal kita menentukan nilai X yang memenuhi. Untuk nilai K ini adalah bilangan bulat dari negatif 0 dan positif. Kalau K-nya negatif jelas nanti tidak mungkin karena batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, yang memungkinkan adalah K sama dengan 0, nanti X-nya 30, K1-nya nanti 210, K2 sudah tidak mungkin karena lebih dari 360. Jadi yang memenuhi 30 derajat dan 210 derajat. Ini untuk yang pertama. Nah, yang kedua, atau yang kedua, 2X dikurangi 60 derajat sama dengan 180 dikurangi alfa-alfanya 0 derajat ditambah K kali 360. Ini 180 dikurangi 0 tetap 180 ya. Kemudian sama seperti langkahnya tadi, pindah ruas menjadi 2X sama dengan 240 dari 180 ditambah 60 ditambah K kali 360. Kemudian kita bagi 2. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2 sehingga diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita tentukan yang memenuhi mulai dari K-nya negatif, tidak mungkin K-nya 0, 120, K-nya 1. Nanti sama dengan 300. Nah, diingat lagi cara menentukan penyelesaiannya ya. Nah, jadi X-nya yang memenuhi 120 dan 300 derajat. Jadi, titik beloknya itu terjadi saat X sama dengan 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Nah, setelah kita peroleh titik beloknya, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama, tentukan titik beloknya. Selanjutnya kita akan menentukan interval kecekungan kurva. Nah, tadi saya sampaikan titik-titik belok ini, X-nya ini, sekaligus sebagai batas-batas interval kecekungannya. Sehingga langkah berikutnya kita letakkan nilai-nilai X ini ke dalam garis bilangan. Nah, ini kita buat garis, kemudian kita letakkan titiknya urut dari mulai yang terkecil sampai terbesar paling kanan. Nah, ini dari 30, 120, 210, 300, dan karena ini batasnya 0 sampai 360, kita juga letakkan batas-batasnya itu di ujungnya. Nah, ini lalu langkah berikutnya adalah kita lakukan uji titik untuk menentukan tanda-tanda pada masing-masing interval. Ingat teorema, kalau yang F double aksennya itu positif berarti dia cekung ke atas. F double aksen X-nya itu negatif berarti nanti kurvanya cekung ke bawah. Nah, kita lakukan uji titik tersebut. Kita ambil salah satu titik pada interval tertentu. Misalkan ini, kalau ini tidak ada sudut istimewa ya, yang ada di sini antara 30 sampai 120. Misalkan kita ambil titik X sama dengan 45, kemudian nanti kita masukkan ke F double aksen X. X-nya 45 derajat. Sehingga nanti akan kita peroleh untuk X sama dengan 45 derajat, berarti negatif 12 sin 2 kali 45 derajat kurangi 60 derajat. Sama dengan negatif 12 sin, ini 30 derajat. Sin 30 derajat setengah berarti hasilnya negatif 6. Ternyata negatif. Nah, 45 derajat tadi di sini berarti di interval 30 sampai 120 ini tandanya negatif. Nah, kemudian untuk lebih memantapkan sebenarnya bisa dicek masing-masing interval ini tanda-tandanya apa, positif atau negatif, tapi boleh saja tidak perlu dicek satu persatu, langsung aja selang-seling. Jadi kalau ini negatif, nah di sini positif, kemudian ini positif, negatif, dan positif. Nah, kalau sudah kita peroleh tandanya, tinggal kita simpulkan bahwa
kurva cekung ke atas itu pada interval yang tandanya positif ini. Nah, tandanya positif yaitu 0 sampai 30, kemudian 120 sampai 210, 300 sampai 360. Nah, seperti ini, kita tuliskan seperti ini. Nah, lalu untuk yang cekung ke bawah, nah cekung ke bawah berarti yang tandanya negatif. Ada dua interval, ini 30 sampai 120 dan 210 sampai 300. Oke, ini tadi pembahasan tentang contoh soal dan penyelesaian untuk titik belok dan menentukan interval kecekungan kurva fungsi trigonometri. Terima kasih sudah belajar bersama Mas Agus NetMath. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan tulis di komentar koreksi atau pertanyaan jika belum jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.